Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Seminar Akuntansi akan menjelaskan analisis kami mengenai artikel yang berjudul Influence of Human Resource to the Effect of System Quality and Information Quality on the User Satisfaction of Accrual-Based Accounting System, yang diteliti oleh Iskandar Muda dan Ade Afrina Erlina dari Universitas Semarang Utara. Nah, alangkah baiknya kita perkenalan dahulu sebelum masuk ke pembahasan. Yang pertama, Ambar Wahyu Lestari, NIM 7211418144. Yang kedua, saya sendiri juga bisa Yakti, NIM 7211418146. Yang ketiga, Akmal Ramadhan, NIM 7211418152. Yang keempat, Hilda Siyadatul Basaroh, NIM 7211418158. Dan yang terakhir, Emma Aulia Erwanti, NIM 7211181160. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari penelitian ini, yang terdiri dari tujuan, metodologi, dan hasil penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual yang dimoderasi oleh kualitas sumber daya manusia di unit kerja mitra pelayanan di Indonesia. Jadi dengan adanya penelitian ini harapannya kita dapat mengetahui kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual yang dipengaruhi oleh kualitas sistem dan kualitas informasi melalui kualitas sumber daya manusia di unit kerja mitra pelayanan di Indonesia sebagai variabel moderasi. Kemudian metodologi terdiri dari 3 poin. Yang pertama, populasi. Populasi penelitian ini sebanyak 209 unit kerja yang dari operator penerapan sistem akuntansi institusi berbasis akrual dalam pekerjaan mitra pelayanan Satuan Kerja Indonesia. Yang kedua, pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini menggunakan metode sensus dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Yang ketiga, analisis data. Analisis datanya yaitu structural equation modeling partial least squares. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian ini ada 2. Yang pertama, kualitas sistem informasi dan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia sebagai variabel moderasi mampu memoderasi hubungan antara kualitas sistem dan kualitas informasi dalam kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Introduction. Kualitas sistem dan kualitas informasi yang didukung oleh teori Adaptive Behavior Assessment System atau yang disebut ABAS memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Kepuasan pengguna sistem informasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu sistem informasi. Kepuasan pengguna kemudian menjadi bagian dalam pengembangan model keberhasilan sistem informasi. Sistem informasi yang memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna adalah sistem informasi yang berkualitas, cepat dalam menampilkan informasi, aktual, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendukung teori Adaptive Behavior Assessment System atau yang disebut ABAS, di mana kualitas dan kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Sistem informasi melibatkan seluruh kelompok organisasi yang berhubungan dengan kegiatan masukan, seperti data, keluaran, seperti informasi, dan juga pemakai. Sistem informasi dan sumber daya manusia yang terlibat merupakan komponen yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi, baik yang bergerak di bidang bisnis maupun non-bisnis. Literature review. Literature review ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, teori Adaptive Behavior Assessment System.
atau yang disebut ABAS. Perilaku adaptif adalah tingkat kemampuan atau efektivitas seseorang dalam memenuhi standar kemandirian pribadi dan tanggung jawab sosial, diharapkan untuk usia dan budaya kelompok. Menurut American Association on Mental Deficiency atau AAMD tahun 1983, seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara umum harus sesuai dengan kondisi usianya dan terkait dengan budaya kelompok. Yang kedua, model keberhasilan sistem informasi. Delon dan McLean tahun 1992 dan Gordon Park tahun 2017 mengusulkan model untuk mengukur keberhasilan sistem informasi dalam tingkat organisasi. Delon dan McLean mengajukan teori tentang keberhasilan sistem informasi yang dikenal sebagai model sukses Delon dan McLean. Faktor keberhasilan sistem informasi dalam suatu organisasi karena kualitasnya karakteristik sistem itu sendiri yang dapat direplikasi. Kualitas sistem informasi keluaran, konsumsi keluaran, tanggapan pengguna terhadap sistem informasi, pengaruh sistem informasi tentang kebiasaan pengguna dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi, sistem mutu dan mutu informasi baik secara individu maupun bersama-sama mempengaruhi kepuasan penggunanya. Yang terakhir, kualitas sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang berada dalam suatu organisasi yang memberikan kontribusi melalui pemikiran mereka dan melakukan berbagai pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dimiliki oleh organisasi. Oleh karena itu, SDM merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi. Menurut Delimunte et al. Tahun 2016 dan 17 dan Gunardi et al. Tahun 2016. HRD pada dasarnya dapat melakukan dengan berbagai cara, namun pada prinsipnya adalah meningkatkan kompetensi SDM. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, motivasi, dan berbagai program SDM lainnya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada conceptual framework. Kerangka konseptual penelitian ini adalah kualitas sistem dan kualitas informasi sebagai variabel dependen berpengaruh terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual sebagai variabel independen dan kualitas sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Selanjutnya, research method atau metode penelitian. Yang pertama ada variabel penelitian. Variabel dependen yaitu kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Kemudian variabel independen yaitu kualitas sistem dan kualitas informasi. Kemudian variabel moderasi yaitu kualitas sumber daya manusia. Kemudian ada jenis penelitian menggunakan penelitian explanatory, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel penelitian dengan pengujian hipotesis. Selanjutnya ada metode penelitian menggunakan metode survei. Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan fakta tentang fenomena yang ada pada objek penelitian dan pencarian informasi yang aktual dan sistematis. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah para operator penerapan sistem akuntansi institusi berbasis akrual dalam pekerjaan mitra pelayanan satuan kerja Indonesia dengan jumlah 209 satuan kerja, di mana setiap satuan kerja tersebut akan diberikan satu kuesioner untuk diisi oleh operator. Dan sampel penelitian ini diterapkan menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan sensus sampel.
Selanjutnya ada pengukuran variabel. Pengukuran variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan skala interval melalui kuesioner dengan skor mulai dari 1 sampai dengan 5. Selanjutnya ada analisis data menggunakan partial least square atau PLS. PLS adalah suatu model persamaan berbasis komponen atau varian dari Structural Equation Modeling atau SEM. PLS adalah pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian ke berbasis varian. Menurut Ghazali dan Lathan 2015. Pengujian SEM ini menggunakan program Smart PLS versi 3.0. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama ada variabel dependent, yaitu kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis accrual. Definisi variabelnya yaitu respon pengguna aplikasi atau operator di berbasis accrual akuntansi sistem dari institusi aplikasi dan keluaran yang dihasilkan the accrual aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis. Nah, pengukuran variabel dengan indikator keakuratan, kelengkapan konten, penampilan, kemudahan penggunaan, dan ketepatan. Skalanya yaitu interval. Yang kedua ada variabel independen, yaitu kualitas sistem. Definisi variabelnya, kualitas yang digunakan berbasis accrual akuntansi sistem dan institusi aplikasi dilihat dari persepsi penggunaan aplikasi atau operator. Pengukuran variabel menggunakan fleksibilitas, keamanan, dapat diperbaiki, bisa dimengerti, dan kemudahan penggunaan. Skalanya yaitu skala interval. Variabel independen kedua yaitu kualitas informasi. Definisi variabelnya, kualitas informasi atau output dihasilkan dari accrual base yang digunakan akuntansi sistem dari institusi aplikasi dilihat dari persepsi pengguna aplikasi atau operator. Nah, selanjutnya pengukuran variabel dengan indikator tepat, dapat dipercaya, tepat waktu, relevan, bisa dimengerti, dan terperinci. Skalanya menggunakan skala interval. Selanjutnya, variabel moderasi, yaitu kualitas sumber daya manusia. Definisi variabelnya, kemampuan operator dalam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan keuangan. Untuk pengukuran variabel dengan indikator latar belakang pendidikan, pengalaman, pelatihan, pemahaman dalam, dan profesionalisme akuntansi. Skalanya menggunakan skala interval. Ya, halo, saya Kemal Ramadhan akan melanjutkan presentasi ini dan saya akan membahas tentang hasil dari pembahasan, yaitu yang pertama model pengukuran atau model luar. Suhu indikator dikatakan valid jika memiliki faktor pembebanan lebih dari 0,5 dan rata-rata varian diekstraksi atau AVA nilai lebih dari 0,5 terhadap konstruk target, yaitu dari Muda dan Hasibun tahun 2018. Dan dari tabel kita melihat bahwa semua variabel IVA-nya berada di atas 0,5. Yang tertinggi yaitu di angka 0,795 dan terendah di 0,8585, yang artinya semua variabel dinyatakan valid. Selanjutnya saya akan membahas validitas diskriminan.
Dalam tabel, jika nilai akar kuadrat dari IVE masing-masing konstruk lebih besar dari nilai korelasi antara suatu konstruk dengan konstruk lain dalam model, maka dapat dikatakan baik diskriminan keabsahan nilai. Yang selanjutnya yaitu tentang keandalan komposit. Ghazali dan Lathan tahun 2015 menyatakan bahwa variabel Lathan memiliki relativitas yang tinggi jika memiliki nilai keandalan komposit lebih dari 0,6. Dalam tabel kita melihat variabel keandalan kompositnya semua variabel lebih dari 0,6, yang di sini menyatakan berarti keandalan kompositnya yaitu informasinya dikatakan semua variabel andal. Dalam tabel yang keempat yaitu R². Dalam tabel variabel kepuasan pengguna tanpa efek moderasi, R²-nya menyatakan nilai 0,482 dan kepuasan pengguna dengan efek sedang dengan R²-nya 0,655, yang menyatakan semakin tinggi nilai R kuadrat, semakin baik model prediksi dan model penelitian yang diajukan. Model yang kuat ditunjukkan dengan nilai 0,67, model sedang ditunjukkan dengan nilai 0,33, dan model yang lemah ditunjukkan dengan nilai 0,19. Jin 1988 dalam Ghazali dan Lathan 2015. Selanjutnya yaitu tabel uji hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan tingkat justifikasi 0,5% dan tingkat kepercayaan 95%. Untuk membuat hipotesis diterima, itu harus memiliki nilai T statistik 1,96. Dan hipotesis yang tersedia dalam tabel menunjukkan T lebih dari 1,96, yang berarti semua hipotesis di artikel tersebut dapat diterima. Ya, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Ambar Wahyu-Lestari akan melanjutkan pemaparan gambaran umum artikel selanjutnya, yaitu tentang result and discussion. Melanjutkan dari pemaparan Mas Akmal sebelumnya tentang uji hipotesis menggunakan tingkat signifikansi 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Untuk membuat hipotesis diterima, itu harus memiliki nilai T statistik lebih dari 1,96. Nah, sekarang adalah pemaparan untuk hipotesis dalam artikel ini diterima atau ditolak. Yang pertama yaitu pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna. Variabel kualitas sistem atau X1 memiliki nilai T statistik 4,362 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai koefisien positif. Dengan demikian hipotesis 1 diterima. Kedua, pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna. Variabel kualitas informasi atau X2 memiliki nilai T statistik 3,983 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai koefisien positif. Dengan demikian hipotesis 2 juga diterima. Ketiga, pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kepuasan pengguna. Variabel kualitas sumber daya manusia atau X4 memiliki nilai T statistik sebesar 3,431 yang lebih besar dari 1,96 dan merupakan koefisien positif. Dengan demikian hipotesis 4 diterima. Keempat, kualitas sumber daya manusia memoderasi hubungan antara kualitas sistem dan kepuasan pengguna. Kualitas sistem variabel kualitas sumber daya manusia memiliki nilai T statistik 2,496 lebih besar dari 1,96 dan nilai koefisien positif. Dengan demikian hipotesis 5 juga diterima. Terakhir, kualitas sumber daya manusia memoderasi hubungan antara kualitas informasi dan kepuasan pengguna. Kualitas informasi ke kualitas sumber daya manusia memiliki nilai T statistik sebesar 2,395 yang lebih besar dari 1,96 dan merupakan koefisien positif. Dengan demikian hipotesis 6 juga diterima.
Nah, jadi dalam penelitian ini ditemukan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi sebagai variabel independen secara positif dan signifikan mempengaruhi kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis aktual. Selain itu, ditemukan bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai variabel moderasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual, serta kualitas sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan antara kualitas sistem dan kualitas informasi dengan kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Pemaparan terakhir dalam gambaran umum artikel ini adalah conclusion atau kesimpulan yang terdiri dari 1. Kualitas sistem berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual di unit kerja mitra pelayanan pemerintah Indonesia. Kedua, kualitas informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi lembaga berbasis akrual di unit kerja mitra pelayanan pemerintah Indonesia. Ketiga, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna penerapan sistem akuntansi institusi berbasis akrual di unit kerja mitra pelayanan pemerintah Indonesia. Keempat, kualitas sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan antara kualitas sistem dan kepuasan pengguna penerapan sistem akuntansi institusi berbasis akrual di unit kerja mitra pelayanan pemerintah Indonesia. Terakhir, kualitas sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan antara kualitas informasi dan kepuasan pengguna penerapan sistem akuntansi institusi berbasis akrual di unit kerja mitra pelayanan pemerintah Indonesia. Selain itu, atas penelitian ini bermanfaat karena 1. Dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan dan perkembangan literatur akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan interaksi penyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi pada level terendah pada entitas akuntansi. Kedua, dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah atau Kementerian Keuangan untuk menjadi masukan. Ketiga, dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan ke depannya, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi sistem akuntansi yang melibatkan banyak stakeholder. Sekian pemaparan gambaran umum artikel dari saya. Selanjutnya akan dibahas pemaparan telaah artikel oleh teman saya, Emma Aulia Erwanti. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Emma Aulia Erwanti, NIM 160. Di sini saya akan memaparkan mengenai telaah review yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama itu ada telaah abstrak. Di dalam telaah abstrak ini, kelompok kami menemukan bahwa yang pertama itu tidak menjelaskan orisinalitas penelitian. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan populasi dan cara pengambilan sampel. Lalu yang ketiga, mampu menggambarkan keseluruhan artikel atau keseluruhan isi. Yang selanjutnya, telaah introduction, yang dimana kelompok kami menelaah atau menemukan bahwa di dalam introduction ini yang pertama itu research gap sudah dijelaskan cukup jelas, lalu tidak terdapat fenomena gap, tidak menjelaskan alasan pemilihan sampel, lalu yang keempat sudah menjelaskan isi, tujuan, dan kesimpulan dengan cukup jelas. Yang selanjutnya telaah literatur review, yang dimana kelompok kami menemukan di dalam literatur review ini yang pertama itu tidak ada grand teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga di dalam penelitian ini tidak ada landasan teori, sehingga sulit untuk menilai atau mendeteksi apakah fenomena dan teori yang digunakan itu sudah sesuai atau belum. Lalu yang kedua itu tidak ada
literatur review untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian, sehingga dapat mengurangi pemahaman para pembaca dan juga dapat sedikit membingungkan mengenai variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian. Lalu yang ketiga, terdapat banyak referensi dari penelitian sebelumnya, sehingga ini bisa dijadikan acuan bagi pembaca untuk penelitiannya. Lalu yang keempat, tidak dipaparkan apa yang menjadi hipotesis dalam penelitian, sehingga ini dapat membingungkan pembaca dan mengurangi pemahaman pembaca terkait hipotesis yang digunakan di dalam penelitian. Lalu yang selanjutnya, literatur review mengenai keterkaitannya dengan tujuan yang dicapai, yaitu kepuasan pengguna sudah dijelaskan cukup baik walaupun terbatas. Oke, yang selanjutnya telaah research method, yang dimana kelompok kami menemukan bahwa yang pertama untuk definisi operasional variabel, ini sudah dijelaskan secara rinci beserta indikator pengukuran dan skala yang digunakan. Yang kedua, jenis dan metode penelitian, yang dimana ini juga sudah dijelaskan atau dipaparkan dengan jelas beserta skor kuesioner yang digunakan. Lalu untuk populasi dan sampelnya sudah dijelaskan dengan rinci beserta teknik pengambilan sampel yang digunakan, namun tidak dijelaskan mengenai tahun yang dijadikan periode populasi. Yang selanjutnya, mengenai teknik analisis data, ini sudah dijelaskan namun tidak disebutkan uji apa saja yang dilakukan. Telaah result dan discussion, yang dimana kelompok kami melakukan review, menemukan yang pertama itu tabel analisis yang dipaparkan di dalam artikel penelitian termasuk detail karena setiap pengujian dicantumkan tabel sehingga dapat memberikan pemahaman bagi pembaca. Yang kedua, penjelasan tabel analisis cukup jelas walaupun masih sangat terbatas. Lalu yang ketiga, hasil penelitian disajikan dengan jelas dan mudah dipahami sehingga dapat meningkatkan pemahaman bagi pembaca. Untuk telaah conclusion, kelompok kami menemukan bahwa di dalam telaah conclusion ini, yang pertama itu kesimpulan yang disajikan itu sudah mencakup keseluruhan isi. Lalu yang kedua, kesimpulan dijelaskan dengan baik dan mudah dimengerti. Lalu yang ketiga, terdapat sebuah harapan untuk pemerintah sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah. Lalu yang keempat, belum terdapat saran dan keterbatasan. Telaah artikel secara keseluruhan. Secara keseluruhan, kelompok kami mereview bahwa di dalam artikel ini secara keseluruhan itu disajikan dengan baik. Artikel juga disajikan cukup komprehensif dan rinci. Artikel ini ditulis oleh orang Indonesia, sehingga susunan artikel atau model pemaparan, penulisan, dan bahasa itu mudah dipahami. Yang selanjutnya, terdapat referensi yang banyak sehingga jika terdapat referensi yang banyak ini bisa menjadi acuan yang baik buat penelitian selanjutnya begitu, karena sudah terdapat banyak referensi yang digunakan gitu. Baik, terima kasih atas semua perhatian dari teman-teman. Kami kelompok 9 pamit undur diri. Apabila ada salah kata dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.